Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak, merupakan mahasiswa manajemen angkatan 21. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Kali Asin, Pangulo Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Lebih tepatnya di salah satu perusahaan manufacturing, yaitu PT Bersama Cipta Mandiri. Langsung aja kita akan melakukan wawancara ke salah satu pimpinan di perusahaan ini. Oke teman-teman, sekarang kita sedang bersama salah satu pimpinan di perusahaan ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Saya nama Nanang Kartawinata. Nama perusahaan itu namanya apa ya Pak? PT Bersama Cipta Mandiri. PT Bersama Cipta Mandiri. Untuk tahun didirikannya perusahaan itu berdiri sejak tahun kapan Pak kalau boleh tahu? Mulai kita penataan dari nol itu tahun 2018 dan mulai runningnya atau kita running dengan mesin sekitar tahun 2001. 2001. Itu bisa dibilang masih baru ya Pak? Ya, kita masih baru, masih merintis dengan usaha yang belum besar skalanya dibandingkan dengan produk RTMM atau kelompok dari seksi makanan. Kami adalah kelompok yang paling sangat kecil sekali karena baru merintis dibandingkan dengan Indofood, dibandingkan dengan Kapal Api ataupun ABC Group. Kami masih belum ada apa-apanya. Berarti perusahaan ini bergerak di bidang makanan ya Pak? Ya, kita bergerak di bidang makanan. Untuk ini Pak, untuk bisa Bapak jelaskan profil singkat mengenai perusahaan ini serta apa sih visi, misi, dan tujuan dari perusahaan ini Pak? Untuk company profilnya, kita mencoba untuk membuat pabrik makanan yang ada di Karawang, yang mana tadinya kita berpikir untuk 10 kali bahwa pabrik ini akan berdiri di Karawang, dikarenakan di Karawang sendiri yang namanya di kelas di atasnya kami seperti pabrik makanan yang lain dan kelompok dari tekstil sendiri pada hengkang dari Karawang. Namun kami mencoba untuk tetap bertahan, berbagi rezeki dengan lingkungan di Karawang sehingga kami berdiri di Karawang. Itu ada pertamanya. Dan kelebihannya kami di sini komponen profil yang dimaksud ini tidak mengenai detail yang pabrik yang berskalanya besar. Jadi komponen profilnya hanya sebatas itu, dan sehingga kami di sini kategorinya pabrik makanan, bukan pabrik permen, karena produk kami adalah marshmallow, bukan permen tapi adalah makanan. Berarti perusahaan ini sudah memiliki izin berusaha Pak? Atau Sudah Pak? Sudah izin untuk berdirinya pabrik, sudah ada semua. Karena kalau tidak ada pasti kami akan tidak bisa beroperasional pastinya, karena mulai berdirinya saja persiapan dari pihak terkait pemerintahan atau dinas-dinas terkait itu adalah mengecek sampai kepada konstruksinya sendiri, bangunan sendiri pun adalah dicek sendiri. Masuk BPOM ya? Ya, semua. Kalau makanan diantaranya BPOM itu adalah rangkaian setelah kita mau running sampai proses perizinan ke dinas perindustrian, semua sampai ke BPOM, sampai ke MUI, kita wajib punya karena makanan. Di situ kita penasaran Pak mengenai, bisa Bapak jelaskan secara singkat gitu alur produksi dari, ini kan dari bahan baku ya Pak? Ya. Dari bahan baku sampai diproses menuju sampai barang yang sudah siap dipasarkan. Bisa Bapak ceritakan atau jelaskan secara singkat bagaimana sih Pak alur produksinya Pak? Alur produksinya di kami memang tidak rumit seperti produk pemilihan wafer ataupun biskuit. Kalau kami bahan baku adalah dari terigu. Dari terigu ada sedikit, ada jagung. Itu prosesnya pencairan sehingga dicetak menjadikan kon atau cup.
cornetto, es krim cornetto, itu cutnya itu namanya corn. Nah, kami salah satu bagian memproduksi corn atau cutnya tadi. Dan produk yang kedua atau bagian yang kedua adalah bagian proses pembuatan marshmallow. Jadi ada dua bagian di kami, satu bagian corn, yang kedua bagian marshmallow. Kalau marshmallow sendiri adalah ya dari glukosa dan ada sedikit mungkin ada perasa gin dan gula pasir ada, dan itu dimasak sehingga didaur lah prosesnya menjadi marshmallow. Dari marshmallow jadi itu tidak bisa langsung kita langsung di packing kepada hasil akhir, tidak bisa. Dari cup yang dikirim dari bagian corn kepada marshmallow itu akan melalui proses penuangan marshmallow ke cup tadi sehingga bentuknya seperti es krim marshmallow. Mungkin seperti yang contoh di depan, ini adalah contoh dari marshmallow itu sendiri. Sorry, bisa yang kecil diambil yang kecil ini. Ya. Nah, jadi ini ada dua bagian. Ini dua bagian produksi, satu yang di bawah corn namanya, yang di atas adalah marshmallow-nya. Ini yang satu ini tempatnya panas karena pembuatan dari terigu cair menjadi seperti ini harus panas-panasnya bukan karena dipanasi tapi karena proses mesin itu sendiri. Nah, bagian yang kedua marshmallow yang tadi saya sampaikan. Nah, nanti setelah corn kirim ke daerah marshmallow sehingga dimasuk ke mesin. Di sana ada mesin yang sederhana sehingga marshmallow-nya masuk. Setelah masuk ke tuangan ke cup sini, tidak bisa langsung kita ke packing ataupun ke finish good, produk akhir belum. Tapi ini harus di inkubator atau diinkubasi atau kita didiamkan di tempat dingin. Dan di tempat marshmallow ini tidak panas dan tidak boleh panas, harus sejuk atau dingin. Jadi di kami ada kutub utara, kutub selatan, ada tempat panas, ada tempat sejuk. Nah, setelah jadi inkubasi, didiamkan selama kurang lebih 1 hari, baru besok kita bisa packing, dikemas dalam bentuk seperti ini. Kalau ini isinya banyak, satu kantong, ada yang satuan, pasti satu ini satu kantongan, dan baru di packing terhadap seperti ini yang sebelah kanan seperti itu. Setelah itu baru masuk ke kardus, dari kardus. Nah, setelah melalui proses pastinya QC, dari QC, karena QC dibagi dari dua bagian. QC masing-masing produksi harus memiliki ilmu QC. Setelah selesai, tim QC sendiri akan mengecek hasilnya, nah, baru siap ke pemasaran, ke finish good, pada akhirnya. Lumayan tidak terlalu ribet ya? Tidak, karena ya tidak sederhana sekali. Kita bikin pabrik makanan ini tidak ribet, sederhana. Ya, Pak, perkenalkan saya Doni, ya Pak, temannya Rojak. Nah, saya akan menanya nih Pak, apakah produk dari perusahaan ini cuma ini atau bakal ada lagi ini? Untuk saat ini kita memproduksi baru satu macam. Kita ada beberapa item, tapi kalau dari rasa kita udah bervarian, ya belum banyak juga karena pabrik masih banyak. Ya. Nah, untuk cara memasarkannya nih Pak, melalui distributor, apakah bisa langsung membeli di sini atau dari mana? Ya. Atau dia tersebar dari mana aja? Untuk market atau proses penjualan, pabrik tidak menjual langsung, jadi tidak melayani pembelian dari manapun, karena kita ada penunjukan agen tunggal, ada distributor tunggal yang kita tunjuk, sehingga semua barang yang ada di stok kami itu akan kita konfirmasi kepada distributor bahwa stok kami saat ini sudah ada 100, sudah ada 1000, jadi distributor tahu. Dengan ketahuan distributor, dia punya gudang di beberapa wilayah, maka akan dikirim oleh distributor, diangkut kepada gudang ataupun langsung kepada si grosir, atau mungkin kelompoknya si marketing di bawah distributor tunggal itu ada distribusi lagi yang di bawahnya, lalu dikirim. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, perusahaan ini apakah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan lain Pak? Seperti pemasok bahan baku
untuk mendukung kegiatan perusahaan ini? Kalau istilah apa nama tadi kerjasama dengan perusahaan lain? Iya, kerjasama. Kalau kerjasama pasti ada kerjasama karena kita tidak memiliki bahan baku. Jadi kita ada pemasok terigu kita tidak berhubungan langsung dengan tidak berhubungan langsung dengan pabrik terigunya, tapi dengan distributornya. Kita ada berkomunikasi atau mungkin ada kerjasama di dalamnya, bahwa setiap ada pembelian kita memang ada sedikit spesial kalau ada kita kerjasama. Juga packing yang lain seperti plastiknya kita ada pabrik lain, kita akan kerjasama seperti itu. Termasuk gula juga sama, karena setiap pembelian barang kita harus melalui data-data yang memiliki data BPOM dan data MUI sertifikasinya. Jadi setiap pembelian kita tidak bisa sembarangan beli di pasar, di terigu atau beli gula nggak bisa. Iya. Nah, memang seperti itu. Nah Pak, untuk apa namanya ya, nama-nama ini apa ya marshmallow dengan kisaran harga berapa ya Pak dari masing-masing? Kalau yang dari pecahan, yang semua sebetulnya murah ini. Yang di kemasan ini soalnya, ya, yang ini kayaknya satuan. Ini yang satuannya ya. Kalau yang satuan ini yang satuan ini kalau ke konsumen langsung dimakan ini tidak mahal, senilai 500 rupiah. Satunya 500 rupiah tidak mahal. Tapi insya Allah produk ini karena satu hal, kedua tidak ada bahan kimia dan tidak ada bahan yang berbahaya karena hanya terigu dan gula saja. Itu adalah bahan baku utamanya. Yang lainnya hanya tambahan saja. Jadi tidak bahaya. Karena satu kemasan lagi yang seperti ini ada satu packnya, ini ada gramnya, ada 60 gram, ada macam juga, ada yang 40, tapi ini yang 60 agak banyak sedikit. Ini harganya ada kurang lebih bapak tahu ya, karena ini bukan penjual kalau kami produksi. Cuman yang tahu ini ada di pasaran sekitar 500-an. Nah, kalau ini yang bisa dicek lagi di Indomaret ada di Indomaret. Karena marshmallow ini variannya banyak, seperti mungkin kalau ke supermarket di manapun, semua marshmallow menggunakan nama TomTom. Kalau kami marshmallow juga, cuma marshmallow-nya yang bentuk es krim. Ada marshmallow yang berbentuk bulat, ada yang kayak mobil-mobilan, bentuk rumah, marshmallow. Tapi itu bukan produk kami. Tapi semua pakainya mereknya TomTom. Kenapa pakai TomTom? Kebetulan saya itu tidak tahu persis karena merek TomTom merupakan merek yang terkenal di negara asalnya. Di negara asalnya di sana mereknya TomTom. Mungkin merek itu tidak dikukuhkan di setiap negara, sehingga ya kami menggunakan nama itu. Misalnya dia karena apa nggak didaftarkan di pengukuhan di setiap negara. Nah, jadi kita mesti bebas. Kalau sudah ada pengukuhan di negara Indonesia, ya kami nggak perlu pakai TomTom, mungkin pakai namanya lain. Baik Pak, terima kasih. Nah, di setiap dunia usaha kan pasti ada persaingan Pak. Nah, bagaimana perusahaan ini menanggapinya? Setiap berwirausaha, setiap namanya kita bisnis, namanya kompetitor, persaingan itu pasti ada. Persaingan itu ada yang satu jenis, ada yang beda jenis. Itu kan nama persaingan. Contohnya seperti yang tadi disampaikan, kalau kami produksinya adalah es krim, marshmallow. Orang lain, kompetitor lain menjual marshmallow-nya dalam bentuk, ada yang berbentuk tambang, ada berbentuk dadu, ada yang berbentuk ya mainan anak-anak seperti itu. Menyikapi seperti itu saat ini karena kami masih berintis, ya kami hanya memberikan suatu keyakinan saja kepada customer bahwa produk kami adalah enak.
Nah, produk kami adalah aman, biar customer sendiri yang bisa menikmati. Karena sampai hari ini pun kami sedang berusaha memasuki wilayah lokal pun belum terpenuhi semuanya, akan berusaha setiap wilayah bisa ada masuknya barang produk kami sehingga bisa cepat dikenal. Jadi menyikapinya dengan marshmallow yang lain, kami adalah mencoba untuk menambah kepada semua daerah agar bisa dikenal. Jadi marketingnya itu juga sudah dibahas juga dan diobrolkan dengan distributor agar bisa dikenal di setiap wilayah. Jadi kalau kami bawa tahu lebih cepat. Advertisingnya kurang lebih seperti itu. Baik, ya. Jika kita mau membeli nih Pak, Ya. produk apa sih yang harus ini yang lebih bagus, lebih worth it lah? Kalau saya nggak bisa bicara ya yang bestseller apa sama semua? yang bestseller ya nggak ada lagi ya, punya kami satu ini ya, ini sudah. Oh, itu aja. Kebetulan memang saat ini belum ada produk lain yang selain ini. Cuma di sini ada satu namanya, di sini adalah es krim Melo. Kalau kemasan besarnya menjadi ada di daftar di situ ada 2 varian, ada yang pika-piki judulnya, ada juga yang tetap masih menggunakan tocong. Jadi packing saja yang berubah kami, ada 2 packingan, satu yang seperti ini tapi pika-piki dengan nama logonya, kalau ini adalah tocong. Tapi yang seperti ini pun kami coba. Ini sudah didaftar di toko-toko seperti Indomaret atau Sudah ada. Cuma yang lebih masyarakat kalau di Indomaret adalah kemasan yang seperti ini, karena mungkin pasarnya di sana ekonomi yang menengah atas. Nah, kalau yang di mungkin agen-agen kecil atau kota kecil, nah ini yang kami sasaran marketnya adalah seperti ini. Karena penjualnya mungkin di warung, mungkin ya di warung kecil bisa dipecah. Kalau ini kan tidak bisa. Pembelian begini bukan ada nilainya. Jadi itu yang pasaran menengah, kalau ini pasaran yang menengah ke bawah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak ke depan untuk perusahaan ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan menjaga kualitas dari produk kami sehingga tetap bisa dinikmati oleh masyarakat, maka dengan otomatis market akan berjalan dengan baik. Dengan market dengan baik, maka akan imbasnya kembali kepada perusahaan, berarti ada proses kemajuan. Dengan adanya proses kemajuan bahwa perusahaan atau pabrik ini menuju pemulihan ataupun sehat, maka tinggal endingnya berbagi kepada pekerja yang ada di dalamnya. Karena ada moto kami di sini adalah memelihara sapi. Memelihara sapi di sini tidak hanya saya sendiri, walaupun sini saya adalah penanggung jawab pabrik di sini, saya sendiri. Ada orang lain hanya tenaga ahli saja, penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Dengan harapan kita memelihara sapi ini ada rekan-rekan yang lain, tim yang lain, dari mulai tim security, tim office boy, tim produksi, semuanya dengan harapan jika sapi ini sudah gemuk bisa berbagi susu kepada semua yang menjaga sapi. Nah guys, teman-teman, tadi kan udah dikasih tahu nih datanya, perusahaan ini didirikannya kapan, dan barang apa aja sih yang diproduksi di perusahaan ini. Ada ini bisa didapatkan di toko-toko seperti Indomaret atau Alfamart ya guys ya. Nah terus dengan harga yang terjangkau, lebih murah pastinya. Semoga apa yang diharapkan oleh perusahaan ini bisa tercapai dan
harapannya semoga perusahaan ini bisa terus maju dan berkembang. Mungkin cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai hasil kunjungan kelompok kami ke salah satu perusahaan manufacturing yang berada di Jalan Raya Kali Asin, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini bernama PT Bersama Cipta Mandiri yang telah didirikan sejak tahun 2019 lalu. Jadi masih bisa dibilang perusahaan ini perusahaan yang baru. Perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan, yaitu dengan merek es krim Mellow Com Com. Sejak awal berdiri, perusahaan ini sudah memiliki NIB atau nomor izin berusaha. Maka dari itu sudah terjamin kelegalitasannya. Dan saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai alur produksi dari mulai bahan baku sampai barang yang siap untuk dipasarkan. Jadi di sini tuh terbagi menjadi dua divisi. Yang pertama adalah divisi kon, yaitu divisi yang bertugas membuat corong ya. Kon itu namanya, yang corong buat es krim. Dan yang kedua ada divisi mellow, yaitu divisi yang bertugas untuk membuat com-comnya itu sendiri. Jadi untuk divisi kon, bahan-bahannya cukup simpel. Yang pertama hanya menggunakan terigu yang dicairkan lalu dicetak menggunakan cetakan mesin, dan ada sedikit tambahan-tambahan dari bahan-bahan yang lain, tentunya bahan-bahan yang halal. Setelah kon jadi, tahap selanjutnya yaitu mengisi mellow di atas corongnya, di atas konnya. Setelah semua diisi dengan mellow, tidak langsung dikemas, melainkan ditunggu beberapa saat, atau bisa dikatakan sekitar 12 jam. Setelah itu, setelah mellownya matang, baru tahap pengemasan. Setelah dikemas menggunakan plastik, lalu dikemas lagi menggunakan dus. Dan setelah dikemas menggunakan dus, lalu produk ini siap untuk dipasarkan. Nah, tadi sudah dijelaskan kan sama Rojak dari didirikannya perusahaan PT Bersama Cipta Mandiri sampai proses pembuatan produksi hingga bisa dipasarkan. Nah, saya akan menjelaskan di mana sih produk tersebut akan terjual dan pasarnya itu untuk masyarakat kalangan umur berapa. Nah, untuk mendapatkan produk tersebut sudah bisa didapatkan di warung-warung terdekat dan supermarket seperti Alfamart dan Indomaret. Dan pasarnya produk tersebut biasanya banyak diminati oleh anak kecil, mungkin kisaran umur 3-8 tahun.